Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video jawaban respon dari murid Pak Dahlan Iskan yang memberikan respon terhadap berita yang tersebar di media sosial soal Pak Dahlan Iskan yang dianggap berpindah keyakinan. Kita akan mendengar videonya, mari kita simak bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah video tentang Dahlan Iskan sedang membawa patung Buddha suci berjalan dengan sangat hikmat, menaruhnya pada tempat tertentu. Video ketika Pak Dahlan Iskan membawa patung Buddha suci itu saya tracking sudah cukup lama, ternyata sudah setahun lebih itu beredar. Nah, kalau pidatonya di Az-Zaitun saya belum tahu persis ini apakah video baru ataukah video lama. Oke, kita simak dulu video yang di Az-Zaitun. Seperti apa pidatonya Pak Dahlan Iskan yang itu kemudian ditafsiri sebagai dia berpindah agama. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Suci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Suci. Yang di Jakarta itu berkembang, dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Ya, ini dari muridnya Pak Dahlan Iskan ya. Minta saya untuk memberikan klarifikasi soal pernyataan Pak Dahlan Iskan yang cukup ramai di media sosial terkait dengan ucapan atau perkataan dari Pak Dahlan yang pada saat itu Pak Dahlan ada di sebuah forum mengatakan ada satu aliran ya, atau ada satu agama ya, dalam tanda kutip itu, yang agama itu tidak butuh tempat ibadah. Agama itu nggak butuh sembahyang, tapi sembahyangnya itu adalah membantu orang lain. Ya, dan Pak Dahlan menjadi pengurus ya. Pak Dahlan mengaku bahwa Pak Dahlan ini menjadi pengurus di agama itu, begitu. Nah, isu ini menjadi sangat liar dan saya sebagai orang yang pernah dekat dengan Pak Dahlan dan saya pernah jadi muridnya. Sampai sekarang saya masih muridnya Pak Dahlan. Saya tahu betul Pak Dahlan, insya Allah. Ya, jadi ya saya sedih karena banyak yang menuduh Pak Dahlan ini sudah pindah keyakinan. Banyak yang menuduh Pak Dahlan ini sudah murtad dan sebagainya dan sebagainya. Begini ya, inilah liarnya media sosial ya, dimana kalau menurut saya paling tidak ada 3 yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, ini kan potongan video. Jadi yang di-share di media sosial itu kan potongan ya. Potongan dari pernyataannya Pak Dahlan yang itu hanya dipotong aja sebagian kecil saja. Ya, kita tidak tahu konteksnya Pak Dahlan ngomong seperti itu seperti apa. Ya, kita nggak tahu. Ini dari potongan video yang tidak lengkap itu sudah diinterpretasi macam-macam ya. Ya, ini membuat kita akhirnya gampang menuduh
begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Dahlan ini yang saya ketahui adalah orang yang dia DNA-nya itu sangat jurnalistik. Jadi jiwa wartawannya Pak Dahlan ini sangat menonjol ya. Dimana dalam jurnalistik itu ada satu kaidah begini, yang dianggap menarik itu kalau sesuatu itu unik gitu, memiliki keunikan, memiliki hal yang berbeda dengan yang lain ya. Bahkan itu uniknya itu mungkin sulit untuk ditemui di tempat lain begitu ya. Nah, Pak Dahlan ini kalau yang saya ketahui dulu kalau ngajari kita jurnalistik itu, ketika ada satu objek berita itu yang unik, itu harus dieksplor, diekspos ya. Ayo ini angle lain, ini unik, ini menarik, ini harus digali terus. Nah, inilah yang salah satunya membuat Jawa Pos itu besar ya, karena memang Jawa Pos dulu dibandingkan koran-koran yang lain ini, Jawa Pos ini paling jeli untuk melihat angle yang berbeda, angle yang unik yang tidak ada di media-media yang lain. Itu Jawa Pos punya. Ini yang menjadi kunci sukses Jawa Pos. Nah, terkait dengan aliran yang disebut Pak Dahlan tadi, ndak perlu ada ibadah, ndak perlu ada tempat ibadah, sembayangnya adalah membantu orang lain. Lah ini kan unik, itu kan? Ini kan unik, itu kan? Lah ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ini agama kok kayak gini, gitu. Karena itu kalau menurut saya ya ini bagian dari jiwa Pak Dahlan yang sangat jurnalistik itu, sangat wartawan itu, gitu. Tapi bukan berarti Pak Dahlan ini terus keyakinannya berpindah. Ini bukan berarti Pak Dahlan ini murtad, ya. Jadi insya Allah tidak begitu Pak Dahlan. Saya yang mengenal Pak Dahlan, meskipun dalam beberapa tahun ini saya jarang sekali berkomunikasi, tapi saya meyakini Pak Dahlan itu tidak seperti yang dituduhkan. Nggak akan berubah keyakinannya, nggak akan berubah akidahnya. Hanya Pak Dahlan ngomong seperti itu. Ingat ya, kalau kita menuduh orang lain, padahal tuduhan kita itu tidak betul, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Ya, yang terakhir saya mengajak diri saya dan semuanya untuk bijak dalam menyikapi kasus ini. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Ya, demikianlah klarifikasi yang disampaikan oleh muridnya langsung Pak Dahlan Iskan terkait dengan isu kepindahan dari Pak Dahlan Iskan. Sekarang yang kita tunggu adalah apakah Pak Dahlan Iskan sendiri sungguh-sungguh sudah pindah dari keyakinan. Kita tinggal tunggu informasi dan juga tanggapan langsung dari Pak Dahlan Iskan. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua.